Jumpa lagi, Bapak Ibu Sobat Muda yang berbahagia. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mengungkapkan ketika ada yang bertanya, bagaimana cara kita mengatasi kebencian orang lain? Bapak Ibu, kenapa juga kita memperoleh kebencian? Tidak lepas dari karma-karma buruk lampau yang harus kita petik saat ini. Namun demikian, kita jangan membuat lagi kondisi-kondisi buruk karma tersebut agar tidak terulang kembali dalam kehidupan yang sekarang. Banyak metode, banyak cara yang pernah diajarkan oleh Buddha Gautama. Di antaranya adalah pancaran cinta kasih yang terdapat dalam Karania Metta Sutta. Di situ dijelaskan oleh Sang Buddha, hendaknya kita bersikap lemah lembut, tidak sombong. Kelemah lembutan inilah, kerendahan hatilah yang akhirnya bisa menaklukkan kebencian orang lain. Kemudian kita pun merasa puas akan apa yang telah kita peroleh. Bapak Ibu Sobat Muda, terkadang kebencian juga bisa muncul ketika kita tidak pernah puas dengan apa yang kita miliki. Iri hati terhadap penghasilan, terhadap pendapatan, terhadap pencapaian orang lain. Oleh karena itu, cobalah belajar merasa puas. Kemudian di antaranya lagi, kita hendaknya tidak berbuat jahat. Kembangkanlah kebaikan. Kenapa? Agar kondisi-kondisi baik yang senantiasa berbuah. Yang jelek-jelek, yang buruk-buruk hilang, sirna dari kondisi karma-karma kita yang kurang baik. Bapak Ibu Sobat Muda yang berbahagia, kepada siapakah kita pancarkan cinta kasih? Tentunya pertama kali adalah kepada diri sendiri. Kemudian kita pancarkan kepada orang-orang terdekat kita yang kita sayangi. Papa, mama, guru-guru, sahabat, semua. Dan akhirnya kita pancarkan, kita tebarkan cinta kasih itu kepada orang yang tidak kita sukai. Inilah yang akhirnya kita lepaskan rasa benci tadi, kita balas dengan cinta kasih. Kita tebarkan kepada semua makhluk. Dalam kehidupan ini, kita dianjurkan untuk menghindari pendustaan, untuk tidak menipu. Bahkan kita tidak boleh melampiaskan kemarahan, walaupun kecil. Bapak Ibu Sobat Muda, seperti seorang ibu melindungi anaknya yang tunggal, demikianlah cinta kasih yang Sang Buddha gambarkan. Betapa besarnya kasih sayang, cinta kasih seorang ibu kepada anak tunggalnya. Bapak Ibu Sobat Muda yang berbahagia, cinta kasih ini kita sebarkan kepada makhluk-makhluk di sekitar kita yang terdekat, yang menengah, bahkan yang terjauh. Pancarkan terus setiap saat kita kembangkan sifat-sifat cinta kasih kita. Kenapa? Karena inilah cara ampuh untuk membebaskan kebencian. Kita tak boleh memandang rendah makhluk lain. Kenapa? Karena setiap orang punya potensi, punya kemampuan untuk mencapai kebudayaan. Memang keragaman orang-orang di sekitar kita kerap mengundang kita untuk emosi.
bisa saja membuat kita marah. Tapi cobalah kita kembangkan kembali. Ada orang yang tidak suka dengan kita periksa kembali. Apakah pernah ada tindakan kita, ucapan kita, pikiran kita yang melukai sahabat kita? Kalau ada, mari kita berdamai. Kita kembangkan kebaikan-kebaikan. Ya. Bapak Ibu Sobat Muda, kita hendaknya mengkondisikan agar indria kita tenang, terkendali, mampu mengendalikan diri. Mata untuk melihat hal-hal yang sesuai dengan dharma, telinga mendengar pada hal-hal yang cocok, yang membawa kemajuan batin. Memang kita pernah berbuat salah, namun kesalahan itu hendaknya tidak untuk diulang. Mulailah dengan memperbaiki kesalahan-kesalahan yang telah kita perbuat, lalu mencegah agar tidak terjadi kesalahan baru. Bapak Ibu Sobat Muda, tak ada seorang pun yang tidak memiliki kesalahan, termasuk para bodhisattva pun pernah keliru dalam mengambil jalan. Oleh karena itu, para bodhisattva terus mengumpulkan paramita-paramita untuk memperbaiki, untuk menyempurnakan paramita dalam jutaan kali kelahiran. Oleh karena itu, pada kelahiran sekarang ini kita terlahir sebagai manusia. Manfaatkanlah, gunakanlah sebesar-besarnya untuk manfaat, untuk peningkatan batin kita menuju pada hal-hal yang baik. Memang kita pernah keliru, tetapi jangan ulangi lagi hal-hal yang keliru tersebut. Mulailah mengambil langkah untuk perbaikan demi kebahagiaan kita dan semua makhluk. Semoga uraian dharma yang singkat ini mampu menggetarkan hati kita untuk kembali melangkah ke arah yang lebih baik. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu.